Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Syakur, yang pada kesempatan kali ini masih memberikan kita kenikmatan, berjuta nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjalani Ramadan ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan tetap konsisten berada dalam ajarannya, senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga kita mendapatkan husnul khotimah. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang diamanatkan kepada kami ialah materi tentang fikih pembatal puasa. Pada kajian kali ini ada beberapa hal yang akan menjadi titik pembahasan, poin pembahasan. Yang pertama, poin hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari perspektif fikih mazhab Syafi'i. Yang kedua, nanti pembatal puasa ini apa konsekuensi hukumnya. Nanti ada dua macam. Ada yang memang konsekuensinya harus mengqadha saja, ada yang memang selain mengqadha juga harus membayar kifarat. Nah, nanti kita bahas mana saja pembatal yang hanya melahirkan konsekuensi hukum sebagai qadha saja, dan mana yang melahirkan konsekuensi hukum untuk qadha dan kifarat. 7 poin hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi ketujuh poin ini, ketika satu di antara 7 hal ini dilakukan, maka status puasa seseorang menjadi batal. Yang konsekuensi berikutnya, dia harus mengganti puasa yang dikategorikan sebagai puasa batal di hari lain di luar daripada bulan Ramadan, atau yang biasa kita sebut dengan istilah qadha. Nah, seluruh pembahasan yang tadi kita bahas memiliki konsekuensi hukum. Seseorang yang melakukannya, seseorang yang saumnya batal, wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan, kecuali dalam pembahasan batal karena jima. Ketika seseorang batal puasanya disebabkan karena jima di siang hari bulan Ramadan, maka bukan sekadar memiliki kewajiban mengqadha saja, akan tetapi dia wajib menebus kifarat untuk apa yang sudah dia lakukan berupa jima di siang hari bulan Ramadan tersebut. Kewajiban kifarat ini berlaku kelipatan, dalam arti jika seandainya selama bulan Ramadan dia berjima di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan saum, maka katakan dia berjima sebanyak 3 kali, maka dia wajib membayar 3 kifarat, 4 kali 4 kifarat, dan seterusnya berlaku kelipatan. Kewajiban kifarat ini atau kafarat ini berdasarkan hadis Rasulullah ketika yang berkisah tentang seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah yang kemudian menyampaikan permasalahan yang dia hadapi. Bahwasannya dia bukan tanpa sengaja, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sampai kemudian menjima istrinya. Rasulullah katakan, merdekakanlah seorang budak. Ini ketentuan pertama, bahwasannya kifarat dari pelanggaran jima di siang hari bulan Ramadan bagi seorang yang saum ialah
selain daripada qadha ialah harus memerdekakan seorang budak. Jika memang tidak didapati budak yang bisa dimerdekakan, maka penggantinya ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika kemudian tidak mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka ketentuan berikutnya ialah memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini 3 hal. Kifarat ialah melakukan satu di antara 3 hal ini. Jika tidak mampu memerdekakan budak atau tidak menemukan budak, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, maka berilah makan orang-orang miskin sebanyak 60 orang. Dan kembali ini berlaku kelipatan. Ketika pelanggaran dilakukan sebanyak 2 hari, maka kifaratnya 2 hari. Jika memilih untuk puasa 2 bulan berturut-turut, untuk pelanggaran 2 hari, maka dia harus berpuasa 4 bulan berturut-turut. Jika memilih memberi makan orang-orang miskin, maka jadi 120 orang miskin yang harus dia beri makan. Di mazhab Syafi'i, kewajiban kifarat hanya berlaku untuk orang yang melakukan pelanggaran atau pembatal berupa jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang dapat diambil faidahnya. Mudah-mudahan menjadi amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, Imam Ghazali memetakannya dalam 3 kategori secara konsep. 3 kategori yaitu bahwasanya pembatal-pembatal itu bisa disebabkan karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, sesuatu yang keluar daripada tubuh kita, ataupun karena disebabkan oleh jima, senggama. Itu 3 konsep bahwasannya pembatal-pembatal puasa dengan seluruh rinciannya kembali kepada 3 hal tadi menurut Imam Ghazali. Nah, berikut mari kita bahas perincian-perinciannya. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum ini dapat membatalkan puasa sekecil apapun makanan, sesedikit apapun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jika memang dilakukan secara sengaja dan dengan penuh kesadaran, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Berbeda halnya jika memang hal tersebut terjadi karena faktor lupa ataupun tidak sengaja, maka ini statusnya dimaafkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi kata Rasulullah, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Jadi jika Bapak Ibu sekalian yang kemudian berada dalam kondisi lupa, kemudian makan, minum tanpa sengaja karena memang lupa, itu tidak mengapa, dilanjutkan saja, disempurnakan shaumnya. Itu berdasarkan redaksi hadis ini. Yang pertama, makan dan minum dapat membatalkan puasa jika dilakukan secara sengaja. Poin yang kedua, senggama atau jima. Nah, senggama atau jima ini juga dapat membatalkan puasa berdasarkan nas yang tegas dari Al-Quran yang mengatakan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Jadi katanya bahwasannya malam waktu yang diperbolehkan bagi seorang pasangan suami istri untuk melakukan aktivitas hubungan intim. Ketika masuk waktu fajar, Allah katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai tampak jelas bagimu
benang hitam dan benang putih. Yang dimaksud di sini ialah waktu fajar. Maka ketika masuk waktu fajar, sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Waktu malam di sini ialah waktu maghrib, waktu berbuka puasa. Maka dari dalil ini disimpulkan bahwasannya makan, minum, dan senggama itu tidak boleh dilakukan selama waktu puasa. Jika dilakukan, maka itu akan membatalkan puasa. Dan dalil ini dikonfirmasi oleh hadis Rasulullah yang nanti akan kita bahas berkenaan dengan seorang Arab Badu yang datang mengadu kepada Nabi, menceritakan bahwasannya dia sudah menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Berikutnya poin ketiga, haid dan nifas. Haid dan nifas juga satu di antara sekian hal yang dapat membatalkan puasa. Karena suci dari haid dan nifas bagi seorang perempuan itu ialah syarat untuk sahnya puasa mereka. Ketika syarat ini hilang, maka artinya puasanya menjadi tidak sah. Ketika puasanya tidak sah, maka artinya status puasanya menjadi batal. Ketentuan ini didasarkan oleh hadis Rasulullah ketika berbicara tentang seorang perempuan. Ketika berbicara tentang perempuan yang kata Rasulullah, perempuan itu naqisat wa aqlin wa dinin, makhluk yang agamanya kurang dan akalnya kurang. Ketika ditanya apa maksudnya, Rasulullah jawab, bukankah ketika perempuan itu haid mereka tidak sholat dan tidak saum? Maka itulah yang dimaksud dengan agamanya kurang. Nah, dari sini kemudian ulama menyimpulkan bahwasannya perempuan yang haid dan saum tidak melaksanakan puasa. Sehingga seorang yang sedang berpuasa kemudian dia mendapati dirinya haid, itu menjadi alasan batalnya puasa yang sedang dia laksanakan. Itu untuk haid. Untuk nifas, nifas dikiaskan kepada haid dengan alasan bahwasannya nifas kondisinya lebih berat ketimbang haid. Poin keempat yang dapat membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke dalam jauf melalui rongga tubuh yang terbuka. Di sini ada dua hal yang perlu dijadikan catatan, jauf dan rongga tubuh yang terbuka. Clue-nya dua, jauf dan rongga tubuh yang terbuka. Dan ini yang perlu kita bahas. Berkenaan dengan jauf, ulama lintas mazhab beragam memiliki tafsiran yang bermacam-macam. Tetapi sebagaimana yang kita sampaikan di awal, kita akan fokus dari perspektif fikih mazhab Syafi'i. Maka jauf yang akan kita jelaskan ialah tafsiran dari mazhab Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i ini mazhab yang paling luas mendefinisikan makna jauf. Menurut mazhab Syafi'i, jauf itu pertama, jauf itu secara bahasa batinus syai', bagian dalam sesuatu. Maka bertolak dari definisi ini pula, mazhab Syafi'i mendefinisikan jauf itu ialah bagian dalam tubuh kita, tanpa memperhatikan apakah hal tersebut bersambung, terhubung dengan sistem pencernaan ataukah tidak. Itu jauf, bagian dalam dari tubuh kita. Sementara rongga tubuh yang terbuka yang dimaksud di sini ada 5 hal. Telinga, hidung, mulut, kubul, dan dubur. Artinya bagian dalam dari 5 hal ini itu sudah masuk kepada kategori jauf. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita melalui 5 rongga tubuh yang terbuka ini, yang mana tadi telinga, hidung, mulut,
kubul dan dubur itu dapat membatalkan puasa dari perspektif mazhab Syafi'i. Maka contohnya ketika seseorang memasukkan makanan atau barang apapun, tidak mesti makanan, barang apapun yang memang barang apapun ke dalam mulut dia, ketika melewati batas tenggorokan itu sudah masuk kepada kategori jauf. Pandangan lain di dalam mazhab Syafi'i bahwasanya patokannya ialah ha, makhraj huruf ha. Ketika benda tersebut masuk sampai batas makhraj huruf ha, maka itu dapat membatalkan puasanya. Dari konsep ini bisa juga kita turunkan bahwasannya segala hal yang dapat masuk ke telinga, ke hidung, kubul dan dubur itu dapat membatalkan puasa. Seperti obat-obatan yang obat tetes yang dimasukkan ke dalam telinga atau obat tetes yang dimasukkan ke dalam hidung. Sekalipun obat tersebut tidak sampai di lambung, maka menurut mazhab Syafi'i ketika dia masuk ke dalam bagian dalam telinga dan hidung itu sudah dapat membatalkan puasa. Begitu pula halnya dengan dubur dan kubul. Karena ada kan obat-obat yang memang cara penggunaannya itu dimasukkan ke dalam dubur. Maka itu juga dapat membatalkan puasa. Adapun mata dalam mazhab Syafi'i tidak masuk kategori rongga yang terbuka. Dalam istilah fikihnya itu manfaz maftuh. Sehingga penggunaan obat tetes mata atau penggunaan celak di mata itu tidak dapat membatalkan puasa, tidak sampai membatalkan puasa. Sekali lagi, hal ini terjadi jika memang dia memasukkannya secara sengaja. Akan tetapi jika masuk tanpa sengaja, misal lalat tiba-tiba masuk ke dalam mulut kita atau serangga masuk ke dalam telinga kita tanpa ada unsur kesengajaan, bahwasanya dia tiba-tiba masuk saja, maka ini memiliki hukum yang berbeda. Selalu ada ketentuan-ketentuan berbeda ketika sesuatu dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara tidak sengaja. Begitu pula biasa yang terjadi, misal orang ketika sedang berkumur-kumur ketika wudhu kemudian tertelan. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Karena berkumur-kumur secara berlebihan itu makruh. Hukumnya makruh. Ketika tertelan, maka itu bisa sampai membatalkan puasa. Maka ketika berpuasa, jika ingin berkumur-kumurlah sewajarnya. Jika ada kekhawatiran tertelan, ahsannya ditinggalkan. Itu pembahasan ke poin keempat. Masuknya sesuatu ke dalam jauf. Jauf itu bagian dalam dari tubuh kita. Rongga-rongga yang terbuka yang disebutkan 5 tadi, telinga, hidung, mulut, kubul dan dubur. Berikutnya muntah secara sengaja. Nah, ini juga satu di antara hal yang dapat membatalkan puasa. Ketika seseorang dengan sengaja misal memasukkan jarinya, mengorek kerongkongannya supaya dia memuntahkan apa yang ada di perutnya misal, maka ini membatalkan puasa. Atau dengan sengaja mencium bau-bau yang tidak sedap dengan tujuan supaya dia memuntahkan apa yang ada di perutnya, ini juga membatalkan puasa. Intinya segala hal yang dilakukan dengan tujuan agar muntah itu dapat membatalkan puasa bagaimanapun caranya. Bahkan sekalipun jika dia merasa yakin bahwa muntahannya ini tidak ada yang kembali tertelan, itu tidak ada hubungannya. Sekali dia melakukan upaya untuk memuntah secara sengaja kemudian dia muntah, itu dia sudah membatalkan puasanya.
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah, man zara'al qai' falaysa 'alaihi qada wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Seorang yang muntah secara natural itu dia tidak perlu mengqadha. Sementara orang yang muntah secara sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, qadha puasa itu kan qadha secara umum itu melaksanakan ibadah di luar dari waktu yang telah ditentukan. Qadha puasa berarti melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Maka ketika Rasul katakan man istaqa'a 'amdan falyaqdi, di situ diambil kesimpulan bahwasannya puasa yang dia jalani ketika dia memaksa dirinya untuk muntah secara sengaja adalah puasa yang batal, dengan alasan Rasulullah memerintahkannya untuk mengganti di hari yang lain. Jika puasanya sah, Rasulullah tidak akan memerintahkannya. Tetapi karena memang ada perintah untuk mengqadha, maka ini menjadi isyarat bahwasannya puasa dia di hari itu tergolong sebagai puasa yang batal atau tidak sah. Poin keenam, hal yang dapat membatalkan puasa ialah masturbasi atau onani, yaitu mengeluarkan air mani secara sengaja dengan metode apapun, baik karena disebabkan keintiman di antara dua pasangan, berciuman, mendekap lawan jenis atau hal-hal lainnya, maupun rangsangan dengan telapak tangan. Maka onani dapat membatalkan puasa. Makanya kemudian ada pembahasan tentang hukum mencium istri ketika dalam keadaan berpuasa. Nah, hukum mencium istri ketika dalam keadaan berpuasa itu makruh bagi orang yang tidak tergerak syahwatnya. Mengapa makruh? Karena memang ada potensi untuk berlanjut ke arah yang lebih jauh. Tetapi bagi orang-orang yang memang mudah tergerak syahwatnya, mencium istri ini hukumnya menjadi haram. Jika seandainya ciuman ini berakhir dengan ejakulasi, maka puasanya menjadi batal. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, suatu ketika Rasulullah pernah mencium beliau, padahal Rasulullah dalam keadaan saum. Akan tetapi Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan, ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Rasulullah memang pernah mencium Sayyidah Aisyah ketika beliau saum. Tapi kata Sayyidah Aisyah, memang siapa sih di antara kalian yang dapat mengendalikan hawa nafsunya sebagaimana Rasulullah dapat mengendalikan hawa nafsunya? Dari sini kata ulama, ucapan Aisyah ini perlu difahami bahwasannya, wahai kalian para lelaki, kata para ulama, kalian hendaknya tidak bermain api istilahnya. Kalian tidak tahu apakah kalian dapat mengendalikan hawa nafsu kalian ataukah tidak. Maka sebaiknya mencium istri tidak dilakukan ketika kalian dalam kondisi sedang saum. Karena jika ini dilakukan bisa berakibat kepada bangkitnya syahwat, bisa berefek kepada hal-hal yang lebih jauh yang dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Apakah kemudian terjadi ejakulasi yang dapat membatalkan puasanya, ataukah terjadi jima yang kemudian memiliki status hukum yang baru, yang nanti kita akan bahas setelah pembahasan ini. Kemudian masuk ke poin berikutnya, bahwasannya hal yang dapat membatalkan puasa diantaranya ialah gila dan murtad. Gila itu ialah kondisi di mana seseorang kehilangan akalnya, dan murtad ialah kondisi di mana dia
sudah tidak lagi dalam keadaan Islam, sudah tidak lagi menjadi seorang muslim. Nah, sementara berakal dan Islam di dalam ibadah puasa itu di antara hal-hal yang menjadi syarat sahnya puasa. Ketika seseorang tidak lagi berakal alias gila dan juga tidak lagi muslim alias murtad ataupun kafir, maka sekalipun dia berpuasa, puasanya menjadi sia-sia karena memang kategorinya masuk ke dalam kategori puasa yang tidak sah. Begitu sebaliknya, ketika seseorang berpuasa, kemudian tiba-tiba dia gila atau seorang berpuasa lantas dia memilih untuk menjadi kafir, murtad, maka secara otomatis dia kehilangan syarat sah dari puasanya. Yang dengan begitu status puasanya menjadi batal. Nah, hilang akal, gila itu statusnya ialah hilang akal. Hilang akal sendiri memiliki beberapa tingkatan. Ada mabuk, ada pingsan, dan ada gila. Nah, kewajiban ada kewajiban mengqadha puasa bagi orang-orang yang murtad, dalam arti ketika dia murtad, dia melewatkan saum Ramadan beberapa hari atau 1 bulan penuh. Di tahun berikutnya dia masuk Islam kembali. Nah, ketika dia masuk Islam kembali, ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasa yang dia lewatkan di masa-masa murtadnya. Ketentuan ini berlaku untuk orang yang murtad saja. Artinya jika dia kafir kemudian masuk Islam, maka keislamannya ini menjadi penghapus segala hal sebelum dia masuk Islam, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa dalam konteks ini. Tetapi berbeda halnya untuk orang murtad. Murtad dia tertuntut untuk mengqadha puasanya ketika dia memutuskan kembali untuk memeluk agama Islam. Kemudian kewajiban qadha juga berlaku bagi orang-orang yang mabuk dan orang-orang yang pingsan. Orang mabuk kemudian karena mabuknya ini dia tidak melaksanakan puasa, dia wajib mengqadha. Atau gambaran mudahnya, seorang mabuk kemudian di siang hari dia sadar dalam kondisi belum berniat di malam harinya untuk melaksanakan puasa, maka di hari itu hendaknya dia tidak makan dan minum, akan tetapi dia tetap memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa hari itu. Begitu pula dengan orang-orang pingsan. Orang pingsan kemudian karena pingsannya ini dia meninggalkan puasa, maka dia wajib mengganti puasa-puasa yang dia tinggalkan karena disebabkan kondisinya ini, kondisi pingsannya ini. Adapun orang gila, maka dia tidak wajib mengganti puasa di saat-saat gilanya.